Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana mengubah skema pembayaran kompensasi BBM dan listrik subsidi untuk Pertamina dan PLN. Informasi lainnya, pemirsa, Komite Olimpiade Internasional atau IOC kini memutus komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia atau KOI usai pemerintah menolak visa tim Israel untuk kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana mengubah skema pembayaran kompensasi BBM dan listrik subsidi untuk Pertamina dan PLN. Pembayarannya selama ini dilakukan setiap kuartal akan diubah menjadi pembayaran setiap bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menetapkan skema baru pembayaran kompensasi bahan bakar minyak atau BBM, serta kelistrikan kepada PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. Dalam skema baru ini, pembayaran kompensasi per 3 bulan sekali atau per kuartal menjadi dibayarkan setiap bulan. Namun Purbaya menekankan pembayaran kompensasi energi per bulan tersebut tidak akan dilakukan secara penuh 100%. Kemungkinan hanya 70% dari total tagihan ke pemerintah. Purbaya memastikan memiliki anggaran yang cukup untuk membayar kompensasi energi apabila datang tagihan dari Pertamina dan PLN. Diketahui kompensasi energi adalah pemberian dana oleh pemerintah kepada perusahaan energi untuk menutupi selisih antara harga jual eceran bahan bakar atau tarif listrik dengan harga keekonomiannya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada PLN dan Pertamina terkait penerapan kebijakan itu. Berdasarkan catatan terakhir, Kemenkyu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan. Dari jumlah itu sebanyak Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sedangkan Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025 mengatakan pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada bulan Juli 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti berbohong terkait informasi dana Rp4,1 triliun milik pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mengendap di bank. Nih Pak Sekda, kita ini kan mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian kita juga akan... Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti berbohong terkait informasi dana Rp4,1 triliun milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengendap di bank.
Momen itu diunggah oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Deddy menyebut dirinya bersama jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menemui pihak Kemendagri dan Bank Indonesia. Deddy menjelaskan kedatangannya ke Kemendagri dan BI untuk mencocokkan data terkait dana mengendap yang dirilis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, di mana Purbaya menyebut uang nganggur milik pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 4,1 triliun rupiah. Deddy mengatakan langkah itu diambil untuk memastikan kesesuaian antara data yang dirilis Kementerian Keuangan dan data catatan yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan Purbaya yang bersumber dari data Bank Indonesia pada tanggal 15 Oktober, dana mengendap pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 4,1 triliun rupiah. Namun Herman menyebut dana pemerintah Provinsi Jawa Barat di rekening kas umum daerah sebesar 2,6 triliun rupiah. Deddy menegaskan, jika data tercatat di Bank Indonesia ternyata menunjukkan jumlah yang berbeda, maka Sekretaris Daerah Jawa Barat telah memberikan informasi yang salah. Menanggapi hal itu, Herman mengaku siap bertanggung jawab, bahkan siap dicopot dari jabatannya. Khairul Tanjung, pemilik City Corp, mendatangi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan bertemu Kiai Haji Anwar Mansur. Kunjungan ini terjadi usai polemik tayangan yang memicu aksi protes dari kalangan pesantren. Khairul Tanjung datang ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, didampingi sejumlah petinggi Transcorp dan Profesor Muhammad Nuh. Rombongan disambut hangat dan dipersilahkan di aula yayasan. Setelah berdiskusi lebih dari 1 jam dengan para kiai dan keluarga besar pondok, Khairul Tanjung berkunjung ke kediaman Kiai Haji Anwar Mansur untuk sungkem. Gus Muid, salah satu zuriat pondok, menjelaskan bahwa tujuan utama CT adalah sowan kepada Kiai Haji Anwar Mansur dan menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan Expose Uncensored di Trans 7 pada 13 Oktober 2025 yang dianggap tidak pantas. Trans 7 berjanji tidak akan menayangkan program serupa yang menyerang Amalia Nahdliyah dan akan mengembalikan citra pondok yang sempat tercederai. Ditemani oleh Profesor Muhammad Nuh. Kunjungan Bapak Khairul Tanjung ke Pondok Pesantren Lirboyo
maksud utamanya adalah sowan kepada Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Derboyo. Sowan beliau dalam rangka menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan di Trans 7 yang telah kita ketahui semua, yaitu program Expose Uncensored pada tanggal 13 Oktober. Kami tadi Bapak Khairul Tanjung sudah langsung menemui Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, menyampaikan maafnya, dan tadi Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menerima permohonan maaf dari Bapak Khairul Tanjung. Khairul Tanjung menyatakan bersyukur bisa sowan dan menegaskan bahwa tuntutan agar pihak bertanggung jawab diberi sanksi telah ditindaklanjuti. Selain itu, Siti akan menayangkan program khusus pesantren ke pesantren untuk menonjolkan keunggulan pendidikan pondok agar masyarakat memahami nilai, keindahan, dan prestasi pesantren. Alhamdulillah pada hari ini saya silaturahmi ke pesantren Derboyo, dan baru saja saya juga sowan ke kediaman dari Kiai Haji Anwar Mansur. Ya. Dan tadi sebelum sowan ke sini berdiskusi dengan para pengurus kiai-kiai dari keluarga besar pesantren Derboyo. Ya. Dan dari diskusi tersebut ya ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Derboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami berdiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren ya, dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami karena mestinya, karena kebersamaan umat harus kita jaga ya, karena kita berharap umat Islam ini bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih makmur, lebih berkeadilan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengatakan pihaknya akan memanggil Ketua Umum sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir buntut kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, MY Esti Wijayati mengatakan, DPR RI akan memanggil Ketua Umum sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Erick Thohir, buntut kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya DPR RI akan meminta penjelasan dari Erick Thohir mengenai kegagalan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir juga pernah dipanggil DPR RI usai memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. DPR RI menilai penunjukan Patrick Kluivert terbukti tidak memberikan hasil yang diharapkan skuad Garuda. Lantaran pelatih asal Belanda tersebut tak bisa meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Padahal saat itu Erick Thohir menyebut Patrick Kluivert pilihan terbaik berdasarkan hasil dari kalkulasi matang. Esti mengakui kekecewaan masyarakat atas kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Esti juga mengaku menyesalkan keputusan Erick Thohir yang mengganti Sinteyong, pelatih yang dianggap meningkatkan performa Timnas Indonesia. Lantaran posisi Erick Thohir sebagai Menpora, DPR RI kini bisa memanggilnya untuk memberikan penjelasan langsung mengenai kegagalan ini. Erni menjelaskan, pemanggilan ini tak hanya membahas nasib Timnas Indonesia, tetapi juga mencakup mekanisme pembinaan atlet muda dan pengelolaan atlet muda dan pengelolaan olahraga nasional ke depan. Ia berharap pemanggilan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sepak bola di Indonesia. Komite Olimpiade Internasional atau IOC telah memutuskan untuk memutus komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia atau KOI usai pemerintah menolak visa tim Israel untuk kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Komite Olimpiade Internasional atau IOC menghentikan seluruh bentuk komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait rencana penyelenggaraan ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Keputusan diambil setelah pemerintah Indonesia membatalkan pemberian visa untuk tim Israel yang dijadwalkan tampil pada kejuaraan dunia senam artistik ke-53 di Jakarta. Dalam pernyataan resminya, IOC menyatakan keprihatinan terhadap pembatasan akses bagi atlet berdasarkan kewarganegaraannya. Serta menegaskan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan Piagam Olimpiade yang menjunjung asas non-diskriminasi dan netralisasi politik. Tak hanya itu, IOC juga merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar ajang olahraga di Indonesia. Hingga pemerintah memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet dan ofisial akan diizinkan masuk tanpa diskriminasi.
Menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyatakan keputusan pemerintah didasarkan pada hukum nasional dan prinsip kenegaraan. Ia menegaskan bahwa pembatalan visa tim Israel dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik selama penyelenggaraan acara olahraga internasional. Erick membantah kebijakan itu berkaitan dengan posisi diplomatik Indonesia yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel, sehingga keputusan tersebut menjadi sikap resmi pemerintah. Ia mengakui bahwa langkah ini membawa konsekuensi besar bagi dunia olahraga nasional. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmen terhadap pengembangan olahraga nasional tidak akan surut. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk memulai menerapkan kurikulum pembelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk mulai menerapkan kurikulum pembelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Kamis 23 Oktober 2025. Prabowo menyebut bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing dalam sistem pendidikan nasional di masa mendatang. Ia menilai langkah ini penting untuk memperkuat hubungan budaya dan diplomasi antara Indonesia dan Brasil. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah keputusan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa di sistem pendidikan Indonesia. Dan akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Ini bukti bahwa kami memandang hubungan Brasil dan Indonesia sangat-sangat penting. Selain bidang pendidikan, Prabowo juga menyoroti kemajuan hubungan bilateral kedua negara, termasuk dalam sektor ekonomi. Ia menyatakan rencana pembentukan kerjasama ekonomi baru bernama Indonesian Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Menurutnya, kerjasama ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Amerika Latin, serta mempercepat pertumbuhan kedua negara.
Prabowo menyebut Indonesia dan Brasil memiliki potensi besar karena jumlah penduduk gabungan keduanya mencapai 1,5 miliar jiwa. Ia menambahkan, sinergi melalui BRICS dan rencana CEPA akan menjadi dorongan kuat bagi kekuatan ekonomi global baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menarik perhatian publik setelah tampil mengenakan jaket biru tua berlogo 8%. Jaket tersebut bukan sekedar busana biasa, melainkan simbol target ambisius pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% di masa mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menarik perhatian publik setelah tampil mengenakan jaket biru tua berlogo 8%. Jaket tersebut bukan sekadar busana biasa, melainkan simbol target ambisius pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% di masa mendatang. Diketahui jaket itu merupakan pemberian langsung dari pihak istana sebagai bentuk dukungan terhadap semangat optimisme ekonomi Indonesia. Kemunculan Purbaya dengan jaket ikonik tersebut terjadi saat ia menjawab pertanyaan wartawan terkait isu dana pemerintah daerah Jawa Barat yang disebut mengendap di deposito bank. Momen itu terekam dalam tayangan YouTube TV One News pada Rabu 22 Oktober 2025 dan langsung menjadi sorotan publik di berbagai platform media sosial. Selain dalam tayangan media, foto Menteri Keuangan Purbaya dengan jaket 8% juga sempat beredar di Instagram, meski akun yang menampilkan unggahan tersebut bukan akun resmi milik sang menteri. Terlepas dari sorotan terhadap jaketnya, Purbaya menegaskan bahwa isu dana mengendap di bank bukan hanya terkait Jawa Barat, melainkan mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ia menjelaskan data yang digunakan bersumber dari laporan agregat Bank Indonesia dan konsisten dengan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri. Purbaya juga memastikan koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian telah dilakukan untuk memastikan keakuratan data tersebut. Dengan simbol 8% di dadanya, Purbaya seolah ingin menunjukkan semangat pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah berbagai tantangan fiskal dan regional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.